Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Benediktus Sumantri SPD. Saya guru mata pelajaran ekonomi di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Ada 4 pokok pembahasan yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, mulai dari pengertian dari APBN. Yang kedua, fungsi dari APBN. Yang ketiga, tujuan penyusunan dari APBN. Yang keempat, mekanisme penyusunan dari APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering disingkat dengan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang membuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah yang pertama, rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR pasal 1 ayat 7. Yang kedua, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan pasal 11 ayat 2. Yang ketiga, meliputi masa 1 tahun mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan dituangkan ke dalam pasal 4. Yang keempat, ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang yang dituangkan dalam pasal 11 ayat 1. Yang kelima, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang dituangkan ke dalam pasal 3 ayat 4. Yang berikut adalah fungsi APBN. Fungsi APBN ada 6. Yang pertama, fungsi pengawasan. Anggaran negara harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan undang-undang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Berarti, anggaran yang harus pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Fungsi alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang ketiga, fungsi distribusi. Kebijakan negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Adanya fungsi ini diharapkan membuat pemerintah mampu memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Memiliki makna anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi, memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi yang kelima yaitu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi atau APBN dibuat sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Adanya fungsi ini membuat pembelanjaan dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Yang keenam, fungsi perencanaan. Anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut, menyiratkan bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan untuk tahun ini. Ketika belanja pra direncanakan, maka negara dapat membuat rencana
untuk mendukung pengeluaran. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan untuk pembangunan proyek, pembangunan jalan senilai sekian miliar. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek berjalan lancar. Yang ketiga adalah tujuan APBN. Adapun tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara dan daerah agar terjadi keseimbangan lebih dinamis. Selain itu, untuk mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara merata dari Sabang sampai Merauke. Yang terakhir adalah mekanisme penyusunan dari APBN. Bagaimanakah pemahaman Anda tentang fungsi dan tujuan APBN? Tentu saja sudah dapat dipahami dengan baik sebaik-baiknya. Kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme penyusunan APBN. Untuk memudahkan pemahaman, perhatikan bagan di bawah ini. Berdasarkan bagan di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN dalam bentuk nota keuangan, mulai rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Yang kedua, lalu melakukan pengajuan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara oleh pemerintah kepada DPR. Yang ketiga, pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja oleh DPR dalam masa sidang. Yang keempat, persetujuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Jika tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Yang kelima, APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN.